Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan materi dari kimia analitik yang telah disampaikan oleh Bu Lia dan Bu Sis. Jadi kali ini kalian nanti akan bersama saya sampai akhir semester, di mana pertemuan dengan saya pada hari ini nanti akan membahas spektrofotometri, kemudian pertemuan berikutnya kromatografi, dan pertemuan berikutnya yang terakhir nanti adalah elektroforesis. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pada pertemuan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik. Sebelum kita mulai membahas secara detail apa itu spektrofotometri, kita akan mengenal terlebih dahulu prinsip dari spektrofotometri. Prinsip dari spektrofotometri intinya adalah larutan sampel. Sampel di sini maksudnya adalah bahan yang akan kita ukur, ya. Bahan yang akan kita ukur berapa konsentrasi yang terkandung di dalamnya. Dikenai radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik biasanya nanti berasal dari cahaya, ya, cahaya lampu dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail, sehingga nanti bisa menyerap energi atau radiasi. Hal ini akan mengakibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Materi yang dimaksud di sini adalah materi yang ada di dalam sampel, ya, baik atom maupun molekul, di mana jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel nanti akan dikonversi untuk bisa kita ukur berapa jumlahnya, atau kita sebut sebagai data kuantitatif, ya. Jadi berapa ppm, berapa persen, dan lain sebagainya. Itulah prinsip dari spektrofotometer. Berikutnya, definisinya. Apa itu spektrofotometri? Intinya adalah analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan. Kenapa harus berwarna larutan? Karena larutan yang tidak berwarna itu nanti tidak bisa kita tera, ya. Jadi biasanya kita berikan pengkompleks. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya, yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Ini kenapa saya bold, karena ini sangat penting, di mana nanti spektrofotometri biasanya akan menggunakan yang namanya larutan standar atau reference solution, atau kita sering menyebut larutan blanko, ya. Di mana larutan blanko itu sudah kita ketahui konsentrasinya, sehingga nanti konsentrasi yang kita ukur di sampel nanti akan bisa kita bandingkan dengan larutan standar, sehingga kita nanti akan mendapatkan konsentrasi nilai yang lebih valid dan lebih benar. Kemudian penentuan konsentrasi didasarkan pada absorpsimetri, yaitu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau serapan radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, spektrofotometri dan spektrofotometer itu berbeda, ya. Kalau spektrofotometri itu adalah pengukurannya atau prosesnya, pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan instrumen. Nah, instrumennya itu kita sebut nanti sebagai spektrofotometer. Jadi alat untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang tertentu. Itu kita sebut sebagai spektrofotometer. Tadi sudah saya sampaikan bahwa spektrofotometer itu bisa menghasilkan data kuantitatif, ya. Kuantitatifnya nanti biasanya bisa berbentuk transmitansi
biasanya satuannya persen T, T-nya itu besar ya, persen T, dan absorbansi atau A ya. Apa bedanya transmitasi dan absorbansi nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada istilah lagi spektrofotometer. Ini adalah gabungan spektrometer dan fotometer. Apa itu spektrometer? Spektrometer adalah menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Sebagai contoh nanti panjang gelombangnya akan disampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian fotometer itu adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Jadi ada yang diserap, ada yang ditransmisikan. Sehingga spektrofotometer itu adalah mengukur energi secara relatif jika energi tersebut pertama ditransmisikan, ya. Kedua direfleksikan, jadi atau dipantulkan itu ya. Kemudian diemisikan ya, atau diabsorpsi. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis spektrofotometer berdasarkan materi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik. Secara umum, jenis-jenis spektrofotometer itu dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah spektrofotometer molekul, dan yang kedua nanti adalah spektrofotometer atom. Intinya ini adalah apa yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik ya. Jadi bisa molekul, bisa atom ya. Jadi kalau molekul tentu saja nanti akan berinteraksi dengan molekul. Contohnya NMR. Apa itu NMR? Coba diperhatikan baik-baik. N-nya itu adalah nuklir ya, nuklir. M-nya itu magnetik, R-nya itu resonance. Jadi saya ulangi, N-nya itu nuklir, M-nya itu magnetik, R-nya itu resonance atau nuclear magnetic resonance ya. IR itu kepanjangan dari infrared ya. UV itu sinar UV atau ultraviolet. Vis di sini maksudnya visible. Apa itu bedanya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir, sebagai contoh dari spektrofotometer molekul itu adalah XRD. X-nya itu, XR-nya itu X-ray gitu ya. Artinya sinar X gitu. D-nya itu adalah diffractometer. D-nya itu apa? Diffractometer. Jadi XRD itu adalah X-ray diffractometer ya. Sebagai contoh, kalau XRD ya itu bisa digunakan untuk mengetahui struktur dari pati tersebut, itu ya, kristalin atau amorf ya. Jadi sedikit saja saya sampaikan bahwa pati itu mengandung amilosa dan amilopektin, di mana pati tersebut ada yang berstruktur kristalin, jadi ada berstruktur kristal, berstruktur kuat gitu ya. Kemudian ada yang berstruktur amorf atau berstruktur lemah ya. Jadi XRD ini bisa digunakan untuk mengetahui derajat kristalinitas dari sebuah pati ya. Nanti akan kalian lebih dalami nanti di mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan sub karbohidrat ya. Kebetulan nanti yang mengajar adalah saya juga. Kemudian yang kedua itu adalah spektrofotometer atom ya, tentu saja dia berinteraksi dengan atom. Contohnya AAS. AAS itu kepanjangan dari Atomic Absorption Spectrophotometry gitu ya. Kemudian AFS Atomic Fluorescence Spectrophotometry. Jadi jenis-jenisnya berdasarkan materi itu ada dua ya, ingat baik-baik. Nanti kalau keluar ujian ya, spektrofotometer molekul dan spektrofotometer atom, berikut dengan contoh-contohnya.
Nah, nanti yang akan kita pelajari pada spektrofotometer ini adalah ini ya, IR dan UV vis. Kenapa ini kita pelajari? Ini. Karena ini nanti erat kaitannya dengan riset yang kalian lakukan di ilmu teknologi pangan ya. Dan kebetulan di lab kita yang tersedia salah satunya adalah UV vis ini ya. Jadi ketika kita bicara riset pangan dikaitkan dengan jenis-jenis spektrofotometer, biasanya ada dua ya, UV vis dan infrared spektrofotometri. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya adalah di panjang gelombang. Kalian bisa melihat gambar di bawah ya. Yang namanya vis itu artinya visible ya, kurang lebih 400 nanometer panjang gelombangnya ya, sampai 700 nanometer. Ya. Ini yang bisa kita lihat ya, bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian di bawahnya itu kita sebut sebagai UV atau ultraviolet ya. Kemudian di atas 700 nanometer kita sebut sebagai infrared ya, infrared. Dan prinsip inilah yang digunakan nanti oleh masing-masing jenis spektrofotometer. Jadi maksudnya kalau UV vis dia nanti hanya bisa menerap panjang gelombang kurang lebih 300-an ya, sampai sekitar 700 nanometer, sedangkan infrared itu di atas 700 nanometer. Nah, ini ya sebagai contoh visible ya, itu panjang gelombangnya sekitar ini tadi ya, 400 sampai 750, sedangkan UV itu di bawah 400 ya, 1 sampai 400. Kemudian yang paling tinggi atau panjang gelombangnya itu yang paling besar gitu ya. Itu adalah sinar gamma ya, kemudian X-ray ini sinar X ya. Kemudian UV atau ultraviolet ya. Kemudian visible, near infrared, infrared dan gelombang mikro ya. Jadi semakin ke bawah itu panjang gelombangnya itu paling besar ya, paling besar. Di sini paling kecil. PM itu adalah pikometer ya, pikometer. 10 pangkat min 9. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan visible ya, nanti akan ada warna yang teramati, warna yang diserap dengan panjang gelombang tertentu. Jadi warna yang teramati ini misalkan kita membuat sebuah larutan atau kita ingin meneras sampel kita, kemudian warnanya hijau itu, maka kita harus memilih panjang gelombang. Jadi alatnya atau spektrofotometernya itu kita set panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Ya, misalkan semacam itu. Nanti kalau misalkan larutan sampel kita warnanya merah, ya, maka alat kita nanti akan kita set sekitar 500 nanometer. Ya. Ini nanti biasanya akan muncul di alat persen transmitansi, gitu ya. Sedangkan warna yang diserap atau absorbansi itu adalah persen atau nilai absorbansi. Jadi intinya adalah warna yang teramati dengan warna yang diserap itu berbeda, ya, itu berbeda. Dan di mana warna yang teramati dengan warna yang diserap itu mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kalian pasti masih ingat ketika kita bicara spektrofotometer ada namanya Lambert-Beer Law atau hukum Lambert-Beer. Artinya adalah hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi yang diserap. Maksudnya linear adalah
Jika absorbansinya tinggi, ya, maka konsentrasi zatnya pun juga tinggi. Rumusnya adalah A besar ya, itu absorbansi, kemudian A kecil itu molar absorptivity atau derajat molaritas, kemudian B itu panjang kuvet. Kuvet nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi intinya kuvet itu adalah tempat untuk meletakkan sampel ya, biasanya berupa rectangular gitu ya, semacam balok tetapi tidak ada tutupnya di atas untuk tempat masuk sampel. Nah, di sini B ini adalah panjang kuvet dalam sentimeter, jadi diameter penampang bawah kuvet ya. Kemudian C itu adalah konsentrasi sampel ya. Biasanya nanti yang akan kita cari adalah C-nya ya. Nah, ini hubungan transmitansi dan absorbansi yang sudah saya singgung di slide sebelumnya. Jadi T atau transmitansi itu sama dengan I per I 0 ya. I itu adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel ya, ini ya, sebagai contoh. Ini yang saya sebut tadi kuvet ya, ini diameter kuvetnya ya. Ini yang kuning ini adalah larutan sampel kita, di mana nanti akan cahaya masuk ke sini kemudian cahaya keluar. Cahaya yang masuk atau intensitas cahaya awal kita sebut sebagai IO ya, IO. Sedangkan intensitas cahaya setelah melewati sampel kita sebut sebagai I, sehingga transmitansi adalah I dibagi dengan I0 atau IO. Itu untuk transmitansi. Sedangkan bagaimana hubungan absorbansi dengan transmitansi? A sama dengan min log T sama dengan min log I per I0. I per I0 dari mana ini tadi? Ya. T sama dengan I sama dengan I0, ini min log T. T-nya adalah min log I per I0. Sehingga nanti bisa diubah menjadi T sama dengan I per I0 sama dengan 10 min A. Persen T sama dengan I per I0 dikali 100, sehingga A sama dengan min log T atau log 1/T. Ya, jadi bagaimana cara mengubah transmitansi menjadi absorbansi, yaitu dengan rumus ini. A sama dengan log per 1/T. Ya. Ingat baik-baik nanti kalau keluar ujian supaya kalian bisa menghitung dengan benar. Ini ya sebagai contoh perhitungannya. Jadi misalkan diketahui persen transmitansi itu 95%. Berapa nilai absorbansinya? Seperti tadi kita masukkan rumus ya. Log sama dengan 100 per 95 ya, sama dengan log per 1 per 0,95 ya, nanti sama dengan absorbansinya 0,02227 ya, nanti silakan dicek dengan menggunakan kalkulator ya. Sehingga nanti jika kita amati ya dalam grafik di bawah ini, persen transmitansi itu nilai terkecil adalah 0 ya, sedangkan nilai terbesar adalah 100. Sebaliknya ya, nilai absorbansi paling kecil adalah 0, paling besar adalah 2 ya, diingat baik-baik. Jadi kalau absorbansi
itu paling kecil 0, ya, paling besar adalah 2. Kemudian ada kaidah penyimpangan hukum Lambert-Beer, ya. Intinya adalah jika nilai absorbansi yang terbaca terlalu tinggi, ya, maksudnya terlalu tinggi adalah di atas 2 gitu ya. Artinya nanti biasanya alatnya akan menunjukkan nilai error gitu. Itu artinya, ya, larutan tersebut terlalu pekat sehingga harus kita encerkan, ya. Kemudian sinar yang diserap tidak monokromatis sehingga menyebabkan 2 panjang gelombang maksimum. Ini juga nanti menyebabkan error dalam peneraan, ya. Atau faktor kimia, terjadinya reaksi disosiasi. Jadi misalkan sampel kita ditambah dengan pelarut A gitu ya, atau pelarut B, ternyata dia nanti akan mengalami interaksi, ya, sehingga nanti akan mengurangi zat yang diukur, sehingga nanti pengukuran yang kita lakukan itu kurang valid. Jadi harus memperhatikan hal-hal tersebut. Ini adalah gambar skema dari spektrofotometer, ya. Komponen-komponennya juga, ya. Di mana pada prinsipnya spektrofotometer itu ada yang namanya nanti lampu. Ini adalah sumber cahaya, ya. Nanti kita lebih jelaskan jenis-jenis lampunya, ya. Kemudian ada lensa. Ini biasanya digunakan untuk meneruskan cahaya dari lampu. Kemudian monokromator. Seperti namanya, monokromator ini untuk memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel. Jadi dia nanti akan memilih dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu, nanti akan dipilih salah satu warna, ya, sehingga nanti akan diteruskan ke sampel. Ini yang kita sebut sebagai kuvet tadi, ya, di mana nanti akan ditangkap oleh detektor, ya. Jadi detektor itu untuk mendeteksi panjang gelombang yang telah melewati sampel. Kemudian nanti akan ditangkap oleh amplifier. Jadi nanti dia digunakan untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk dibaca dan nanti akan muncul di display, ya, atau nanti akan muncul di alat spektrofotometer kita, ya, berapa absorbansinya, berapa transmitansinya. Kemudian jenis spektrofotometer berdasarkan jenis cahayanya, ya, nanti akan ada yang namanya single beam, artinya itu satu cahaya, ya. Yang kedua adalah double beam atau cahaya ganda. Kalian bisa melihat, ya, perbedaannya. Biasanya kalau yang single beam spektrofotometer dia tidak ada mirror atau cermin. Jadi semacam yang sudah saya sampaikan tadi, skema secara konvensionalnya, di mana sumber cahaya dimasukkan atau diteruskan ke monokromator dan langsung nanti dikenai untuk menera sampel. Tetapi kalau untuk yang double beam, jadi cahaya dari monokromator, ya, nanti akan dipantulkan oleh cermin yang pertama, di mana cermin yang pertama itu nanti akan mengenai reference. Masih ingat tadi reference itu adalah blanko atau larutan standar bisa, ya. Sehingga nanti cahaya yang pertama yang dipantulkan oleh
kaca yang pertama nanti akan diteruskan ke kaca yang kedua untuk diteruskan untuk menara sampel. Ya. Dari skemanya kalian bisa memperoleh informasi bahwa yang double beam ini lebih efektif dan efisien, ya. Dimana kita sekali running alat itu kita bisa mendapatkan 2 data sekaligus, ya. Dan kalau single beam hanya 1 data. Jadi misalkan kalau single beam kita masukkan sampel, setelah sampel selesai diukur baru kita masukkan reference. Tapi kalau yang double beam, reference dan sampel itu bisa kita ukur secara bersamaan. Sebagai contoh semacam ini ya, kalau kalian belum mengetahui spektrofotometer itu semacam ini. Ini tempat dimasukkannya kuvet atau sampel kita ya. Ini sebagai contoh yang double beam ya. Sini reference, di sini nanti adalah sampel kita. Ya, nanti akan muncul di display di sini ya. Pengaturan alatnya juga ada di sini. Kita set berapa panjang gelombangnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh lebih detailnya ya. Di sini ada 2 lubang ya, di mana dia digunakan untuk lewat cahaya yang skema double beam. Baik, kita lihat berikutnya komponen dari lampu ya. Di mana lampu ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara masalah spektrofotometer ya. Kemudian jenis lampu itu berbeda berdasarkan jenis spektrofotometernya. Sebagai contoh, spektrofotometer UV atau ultraviolet itu lampunya berupa gas hidrogen ataupun lampu merkuri ya. Sedangkan spektrofotometer visible itu adalah lampu tungsten ya. Ininya adalah beda jenis lampu, beda jenis spektrofotometer. Kemudian yang komponen berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah kuvet ya. Di mana bahan dari kuvet untuk jenis spektrofotometer juga berbeda. Kalau ultraviolet biasanya terbuat dari quartz atau kristalin silika ya. Semacam plastik semacam itu ya. Kemudian kalau untuk yang visible itu dari kaca ya, dari kaca. Ya, kelebihan kekurangannya kalau kaca itu nanti kalau jatuh gampang pecah ya. Sedangkan silika dia lebih tahan pecah ya. Ini jenis-jenis kuvet ya. Yang kalian biasa temui ya. Dan harganya yang paling ekonomis ya, itu adalah yang standar kuvet ya. Jadi di dalamnya tidak ada bahan lain ya, atau bidang lain yang ada di dalam kuvet ya. Jadi di dalamnya kosong ya. Perbedaannya nanti dengan jenis kuvet yang lain. Kalian bisa melihat ya di sini kayak ada tanda teranya di sini. Tanda tera itu digunakan untuk menaruh sampel dalam batas yang maksimal. Artinya jangan sampai kalian memasukkan sampel sampai ujungnya hingga sampai nanti meluber ya. Sebaiknya maksimal di tanda tera ya. Ini untuk yang kuvet standar. Kemudian ada lagi yang nanti micro kuvet ya. Kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau ini digunakan untuk jumlah sampel yang lebih banyak, sedangkan ini digunakan untuk sampel yang hanya sedikit ya. Kita harus betul-betul hemat dalam penggunaan sampelnya misalkan gitu ya. Maka kita harus menggunakan micro cell kuvet. Jadi apa namanya? Dia akan menampung lebih sedikit sampel ya. Jadi semakin ke sini ini ya,
batasnya, itu ukurannya semakin kecil atau sampel yang dibutuhkan semakin kecil. Kemudian ini yang lainnya ya, jenis-jenis kuvet yang lainnya. Tapi pada prinsipnya biasanya di lab kita ya, dan ditemukan lebih banyak di sekitar kita itu adalah yang standar kuvet. Ya karena harganya paling ekonomis atau paling murah. Oke. Kemudian senyawa yang bisa diukur dengan spektrofotometer khususnya UV atau ultraviolet itu yang harus mempunyai gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini tampilan di HP agak berantakan, tapi nanti kalian bisa mengecek di PDF yang saya kirimkan. Ya, mohon maaf. Jadi kromofor itu nanti bisa kita identifikasi ya, mana gugus karbonil, mana gugus nitrit, mana gugus benzen dan sebagainya, di mana dia nanti ada panjang gelombang tertentu. Kemudian pertanyaannya bagaimana aplikasinya spektrofotometer UV ini? Yang pertama biasanya digunakan untuk analisa protein ya atau asam amino. Kemudian juga analisa glukosa ya. Berapa persen glukosa yang ada pada sampel misalkan ya. Atau juga bisa digunakan untuk mengevaluasi aktivitas enzim, sebagai contoh enzim heksokinase. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer visible itu adalah senyawa yang berwarna. Ya. Sebagai contoh KMNO4, ya, itu sudah berwarna. Ya. Tetapi apabila senyawa atau sampel kita itu tidak berwarna, maka harus kita buat menjadi berwarna ya, atau kadang kita tambahkan namanya pengompleks ya, sebagai contoh penoptalin atau PP itu ya, methylene red atau MR atau BTB atau bromothymol blue. Jadi bahan-bahan itu yang biasanya digunakan untuk membuat sampel larutan kita yang tidak berwarna menjadi berwarna, sehingga nanti bisa kita tera nilai absorbansi maupun transmitansinya. Ini spektrofotometer visible ya, sebagai contoh aplikasinya dalam industri pangan tentu saja ya, untuk mengidentifikasi konsentrasi vitamin gitu ya. Kemudian besi, kemudian kualitas lemak dan juga aktivitas enzim. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam preparasi dan pengukuran sampel dalam spektrofotometer ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi yang pertama, sampel atau larutan kita itu harus bersih dari kotoran atau impurities ya. Dimana ini kita harus perhatikan benar-benar supaya sampel yang kita uji nanti menghasilkan nilai yang valid. Kemudian tentu saja tadi dibutuhkan larutan blanko atau standar ya, supaya nanti bisa digunakan untuk menghitung berapa sampel atau konsentrasi sampel kita. Kemudian kalau terlalu pekat harus diencerkan ya. Kalau kalian tera, kemudian sebelum kalian tera kalian amati saja dulu. Kalau larutannya itu terlalu pekat gitu ya, semacam sirup itu,
biasanya nanti kalau ditera dia akan tidak bisa menunjukkan nilai yang benar ya, atau biasanya dalam display ada tulisan error gitu, sehingga harus diancurkan. Kemudian untuk meningkatkan kevalidan dan kesahihan data yang kalian ambil, jangan sampai ada gelembung di dalam kuvet ya, ini nanti akan mempengaruhi hasil peneraan. Jangan sampai ada larutan sampel yang menempel di luar kuvet, jadi melebar itu ya, sehingga nanti harus kita bersihkan ya dengan menggunakan tisu dan sebagainya. Dan juga sebelum kita masukkan sampel, kuvetnya itu harus kita bersihkan dahulu dengan menggunakan tisu dan sebagainya. Ini tadi, jangan memenuhi kuvet dengan sampel, jadi sampai di atas itu sampai melebar-melebar itu jangan sampai. Sebaiknya pas di tanda tera ya. Baik, tadi sudah kita pelajari, jika sampel tersebut terlalu pekat, maka harus kita encerkan. Bagaimana cara menghitung pengenceran yang benar? Misalkan kita ingin menghitung kadar asam asetat di dalam cuka, ya, sampel cuka kita ambil 10 ml, kemudian kita ambil labu takar, yang labu takarnya itu berukuran 200 ml dan ditambahkan sampai tanda tera. Perlu kalian perhatikan baik-baik ketika proses pengenceran itu ditambahkan sampai tanda tera ya, bukan ditambah sebanyak 250 ml, itu salah ya. Sekali lagi, ketika kita ingin mengencerkan, yang benar adalah menambahkan aquades ya, itu sampai tanda tera ya. Sebagai contoh, kalau labu takarnya 250 ml ya sudah, ditambahkan aquades sampai tanda tera. Jangan sampai menambahkan aquades sebanyak 250 ml. Perlu diingat baik-baik itu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung FP? FP itu adalah faktor pengenceran, di mana cara menghitungnya adalah yang merah ini ya. Jadi berapa ukuran labu takar, atau kita menambahkan sampai tanda tera tadi ya, berapa ukuran labu takarnya. Bisa contoh tadi 250 ml dibagi dengan 10. 10 apa? 10 adalah sampel yang kita ambil dari cuka tadi ya, sehingga 250 dibagi 10 sama dengan 25 kali. Artinya faktor pengenceran dalam percobaan ini itu sebanyak 25 kali, sehingga nanti ketika kita menghitung konsentrasi asam asetat harus dimasukkan perhitungan faktor pengenceran ini. Itu perlu kalian ingat baik-baik ya. Jadi faktor pengenceran harus diperhatikan dalam proses penghitungan kadar dari larutan sampel kita. Kemudian bagaimana cara menentukan konsentrasi sampel? Jadi panjang gelombang maksimal itu kita ukur ya. Sebagai contoh tadi kan ada warna merah, hijau, itu kan hanya ring ya, atau kisaran. Jadi harus kalian tentukan berapa panjang gelombang maksimal. Bagaimana cara menentukannya? Kalian cari saja ya. Misalkan kita ingin ringnya 400 sampai 500 nanometer. Jadi harus kita coba-coba 400, 410, 420, 30, 40, 50 hingga sampai 400 sampai 500 misalkan. Nanti kalian cari nilai absorbansi yang paling tinggi yang bisa ditera oleh alat tersebut. Itu nanti bisa kita tentukan sebagai panjang gelombang maksimal. Kemudian buat kurva standar ya, biasanya nanti sudah ada larutan standarnya, kemudian kita ukur ya dengan menggunakan spektrofotometer dan mengukur sampel, dan nanti adalah kita bandingkan dengan kurva standar.
Ya, ini sebagai contoh ya, kurva standar. Jadi intinya kurva standar itu sebaiknya garisnya adalah linear ya, linear. Semakin linear kurva standarnya ya, maka semakin bagus untuk dijadikan sebagai standar ya. Biasanya nanti dilambangkan dengan nilai R. Ini sebagai contoh ya, perhitungan. Nanti kalian bisa mengecek dengan menggunakan Excel ataupun menggunakan kalkulator yang saintifik yang bisa digunakan untuk memasukkan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sebagai contoh konsentrasi dalam persen 0 sampai 50, kemudian ini adalah nilai absorbansi, di mana semakin tinggi konsentrasinya nilai absorbansinya maka semakin tinggi. Ini sudah saya plot ke dalam Excel, jadi nanti kalian akan mendapatkan titik-titik-titik gini ya. Kalian bisa melihat ada sebuah titik yang agak jauh ke atas, ada yang jauh ke bawah, sehingga harus kalian buat garis linear ya. Ini kalau dalam Excel biasanya kita klik kanan saja, kemudian kita pilih menu Add Trend Line ya. Add Trend Line, nanti akan ketemu ini. Nanti kalian centang equation-nya atau rumusnya, dan kalian centang square atau R-nya. Nanti akan ketemu ini. Y sama dengan 0,0079X ditambah 0,0202. Coba nanti kalian cek ya. Jika tidak benar bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp. Dan nanti akan ketemu nilai R ya, ketemu nilai R. Nah, nilai R inilah semakin tinggi nilai R ya, maka semakin bagus hasil peneraan larutan standar kita ya. Sebaiknya minimal 0,9. Jadi semakin nanti R-nya semakin bagus, itu artinya nanti di garis linear ini itu nanti akan berada titik-titiknya ini. Kenapa ini tidak 0,99 gitu ya, karena ini tadi kalian bisa melihat ya, ada yang di bawah, ada yang di atas, dan lain sebagainya ya. Ini sebagai contoh dari pembuatan kurva standar dari larutan belangko atau reference ya, glukosa standar misalkan. Ini contoh perhitungan ya. Ini contoh perhitungan bagaimana cara mengukur berapa kadar dari suatu sampel ya. Sebagai contoh ini adalah data ya. Run ini maksudnya adalah data pengujian atau peneraan beberapa kali, ini sebagai contoh sampai 18 kali gitu ya. Dan ini adalah berat sampel yang kita gunakan. Ya, ini tadi faktor pengenceran ya, ini perlu kalian perhatikan. Ada yang 1, 10, 100 dan sebagainya. Kemudian ini ABS 425, ini maksudnya sampel ini ditera pada panjang gelombang 425 nanometer. Dan ini adalah nilai-nilai dari absorbansi. Jika diketahui kurva standar dengan nilai Y sama dengan AX plus B, ini kepotong ya, kalian nanti bisa mengecek di PDF yang saya sampaikan. Di mana A 0,36301 dan B 0,02124 ya. Berapa kadar persen dari ini run 2 ya, atau pengujian yang kedua ini ya, bila diketahui labu ukurnya 10 ml ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Semacam ini. Jadi rumusnya itu kan Y sama dengan AX plus B. Jadi kita itu harus mencari X-nya ya. Akhirnya X kita ubah menjadi Y min B per A. Ya, sampai di sini paham ya? Kemudian sebelum menjadi persen, kita harus mencari ppm-nya dulu. Di mana ppm itu harus melibatkan pertama volume labu ya.
labu yang digunakan untuk mengencerkan, ya. Kemudian berat sampel. Berat sampelnya sudah diketahui, ya, pengencerannya. Dan terakhir nanti adalah pengenceran, di mana faktor pengenceran juga sudah diketahui. Sehingga rumus dari X sama dengan Y min B per A ini nanti akan ditambah dengan volume labu per berat sampel dikali pengenceran. Sampai di sini paham, ya? Jadi X-nya tadi konsentrasi, ya, harus kita cari dulu. Karena X kita cari dalam ppm, maka harus kita perhatikan faktor volume labu, berat sampel, dan pengenceran. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi Y min B per A dikali volume labu per berat sampel dikali pengenceran. Tadi, kalau volume labu sudah diketahui 10 ml, ya, kemudian yang pertanyaan adalah berapa konsentrasi pada run 2 atau running yang kedua, maka akan menjadi X sama dengan Y min B per A dikali volume labu per berat sampel dikali pengenceran. Di mana X, Y, ini dari mana? Kok ketemu 0,13354? Mungkin ada yang bertanya semacam itu. Baik, coba kita lihat di slide sebelumnya. Ini 0,13354, ya. Itu adalah nilai absorbansi hasil dari spektrofotometer, ya. Jadi Y sama dengan AX plus B, Y-nya itu adalah ini, ya, absorbansi. Karena yang kita cari adalah berapa kadar run 2, maka ini 0,13354. Paham, ya? Jadi 0,13354 dikurangi B. B-nya apa? Tadi B-nya sudah di slide sebelumnya. Dibagi dengan A. A-nya juga sudah diketahui. Kemudian volume labu kita masukkan 10. Berat sampel. Nah, ini berat sampel dari mana? Ya, ini tadi. Nih, berat sampelnya adalah 0,0210. Ya. 0,0210 berat sampel kita masukkan ke dalam rumus ini. Pengenceran. Pengencerannya berapa? Kita lihat lagi. Pengencerannya adalah 10. Ya. Ingat, ketika kita menghitung pengenceran harus kita masukkan. Sehingga nanti setelah kita hitung ketemu 1433,1327 ppm. Ingat, ini baru ketemu ppm. Bagaimana cara merubah menjadi persen? Ya. Ingat, ppm itu adalah part per million. 1 per 1 juta. Ya. Maka dari itu harus kita ubah menjadi persen. Bagaimana cara merubahnya? Kadar persen sama dengan konsentrasi ppm dibagi 10.000. Loh, kok tidak 10 juta? Ingat, ini persen. Jadi 10 jutanya itu harus kita kalikan dengan prosentase. Hingga nanti ketemu konsentrasi ppm itu dibagi dengan 10.000 nanti akan mendapatkan prosentase. Ya. Sehingga tadi konsentrasinya 1, ini ya, konsentrasinya 1473,1327 dibagi dengan 10.000 sehingga nanti ketemu 0,1473%. Jadi kadar zat yang ada pada pengujian yang kedua tadi, ya, itu sebanyak 0,1473%. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, ya, sangat panjang karena sebetulnya ini 2 kali pertemuan saya ringkas menjadi 1 pertemuan.
dikarenakan kita harus mengikuti aturan maksimal tanggal 22 Mei itu harus selesai ya, padahal kita masih ada 4 kali pertemuan. Jadi ini saya padatkan menjadi 2 kali pertemuan, nanti tambah 1 pertemuan, dan nanti kita ujian. Nanti kurang tahu apakah ujiannya bisa sebelum tanggal 22 atau setelah tanggal 22, karena mengingat materinya yang sangat banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan video ini ya. Hanya diambil oleh amatir ya, dan tanpa ada edit sama sekali. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan tadi bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.